Topik kita adalah jangan membunuh. Nah, mengapa terjadi pembunuhan ya? Mengapa ada oknum-oknum yang membunuh Brigadir J atau Joshua yang sangat hangat saat ini di media sosial? Apa penyebabnya? Kenapa sampai saat ini masih tidak bisa atau belum terungkapkan? Dan apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab utama? Jadi kita semua rakyat Indonesia merasa lama kali, cepatlah, siapa yang membunuh? Kenapa rupanya kok sampai dibunuh? Jahat kalilah dia itu. Wow ya, tentu banyak sekali komentar-komentar ya yang muncul dari tanah air Indonesia dan bahkan orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri sana. Ini berita yang sangat hangat sekali. Nah, kita akan lihat dulu ya. Apa itu membunuh? Oke, membunuh itu artinya mencelakai orang lain atau merenggut nyawa orang lain, mematikan kehidupan orang lain yang belum waktunya meninggal dunia. Nah, ini artinya membunuh, pembunuhan, dan mencelakai diri kita sendiri atau bunuh diri. Kita mau putuskan kehidupan yang sebenarnya belum harus selesai. Nah, oleh karena itu, siapa atau apa sih yang menggerakkan ketika seseorang itu mau membunuh, dia genggam pisau, dia pegang pistol, contohnya, sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup kita ini? Siapa yang menggerakkan itu sehingga pembunuhan itu terjadi? Nah, ada kisah sejati sebenarnya di dalam Alkitab. Kita akan lihat bersama ya. Kita akan lihat apa kata Alkitab sehubungan dengan pembunuhan, dan kita juga mau melihat, menderive contoh atau kisah sejati yang ada di dalam Alkitab. Nah, kita pernah dengar adanya kasus Kain membunuh Abel. Nah, ini saudara sekandung, abang adik ya. Nah, pembunuhan ini terjadi ketika mereka baru menyelesaikan ibadah di hadapan Tuhan. Mereka membawa persembahan sebagai korban bakaran mereka. Nah, si Kain dengan segala ketulusannya membawa hasil panennya karena dia adalah seorang tukang kebun. Jadi, dia mempersiapkan yang terbaik dari buah-buahan. Ya, mungkin di dalamnya itu ada buah melon, mungkin ya apel, anggur, dan dipersembahkan bersama-sama dengan si Abel. Nah, Abel ini adalah seorang pemburu. Oke, jadi dia penjaga atau kawanan domba. Nah, dia pun memilih mana ini yang paling gemuk dari domba ini yang aku akan persembahkan kepada Tuhan. Nah, ini kisah sejatinya ya. Nanti akan saya terangkan mengapa dan kenapa ya. Nah, kemudian mereka mempersembahkan dengan segala ketulusan mereka. Dan apa yang terjadi? Persembahannya si Kain tidak diterima oleh Allah. Justru persembahannya si Abel yang diterima oleh Allah. Ya mungkin
teman-teman di dalam ruangan Zoom ini bertanya, ya kenapa seperti itu? Kok Allah pilih kasih? Nanti saya akan terangkan ya kenapa. Tetapi mari kita ikutin dulu bahwa inilah kisah sejati yang pernah terjadi. Dan akhirnya apa yang terjadi berikutnya? Si Kain merasa marah ya. Dia merasa iri, dia merasa kok seperti ini. Itu yang keluar dari pribadi si Kain. Aku itu udah tulus, ikhlas, hasil buah-buahan yang aku tanam, ini juga berkat-berkat dari Tuhan. Ada matahari, ada hujan, membuat tanam-tanamanku begitu segar, dan aku bawa ini kepada Tuhan. Kenapa tidak diterima? Coba perhatikan tadi ungkapan saya itu ya. Kenapa tidak diterima? Wow. Terjadi satu hal yang bergejolak di dalam hati si Kain. Wow. Dari mana iri hati itu? Dari mana rasa iri hati atau amarah itu? Dan Alkitab memang mengungkapkan ya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Panas sekali hatiku. Ini Kejadian 4 ayat yang kelima. Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Tuhan berkata, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kenapa Kain? Siapa yang salah di sini? Tuhan atau kau? Kau atau Tuhan? Ya. Nah, berarti adanya iri hati, amarah, itu dari dalam hati. Hati yang panas, itulah yang membuat si Kain bertindak sangat anarkis, sangat tidak berkenan, dan dia panas. Dan hati yang panas inilah membawa kepada langkah yang salah, yaitu Kain membunuh Abel. Wow. Padahal pemicunya adalah hati. Dan hati tidak bisa dilihat oleh manusia. Makanya ada pepatah mengatakan, rambut sama hitam, hati siapa yang tahu? That's right. Jadi yang mengendalikan seseorang akhirnya mengambil senjata, mengambil pentungan, atau mengambil apapun itu, menciderai kehidupan orang lain, membunuh orang lain, itu sumbernya dari hati yang panas. Wow. Ini yang menjadi akar. Akar yang menggerakkan seseorang untuk membunuh. Nah, jadi kita perhatikan kisah sejati ya, yang saat ini sedang terjadi di tanah air Indonesia. Bapak Brigadir Joshua. Kenapa dibunuh? Siapa yang membunuh? Siapapun itu yang membunuh, kita sudah ambil diagnosa dari Alkitab bahwa itu terjadi karena hati yang panas, karena ada hati yang amarah di dalamnya. Itu akar permasalahannya. Oleh karena itu Alkitab, dia berkata seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita. Dari hati inilah nampak jahatnya kita, nampak baiknya kita, nampak sopannya kita, nampak lembutnya kita. Semua dari dalam hati. Itu kata firman Tuhan. Nah, ini adalah kisah sejati pembunuhan antara abang dan adik. Abang dan adik pun saling membunuh. Apalagi bukan abang adik.
seperti yang dialami oleh mendiang Brigadir Yosua. Hubungan mereka apa? Hanya atasan dan bawahan. Tentu ada yang memiliki hati yang marah di sini. Tentu ada yang memiliki amarah di dalam hati si pembunuh. Akhirnya pun terjadi pembunuhan. Hati-hati dengan hati kita. Harusnya kita bisa mengontrol hati kita. Harusnya kita bisa menguasai hati kita. Harusnya kita bisa men-tackle, memanage amarah kita. It's all about your heart. Semua itu tentang hatimu. Nah, sekarang, kenapa harus membunuh? Alkitab menguatkan satu lagi tentang spirit membunuh ini, ya. Kadang kita banding-bandingkan, siapa sih yang lebih cemburu? Laki atau perempuan sih? Nah, ada orang, perempuan lah. Perempuan itu cemburuan kali. Enggak, laki-laki yang suka cemburu. Enggak lah, perempuan lah yang suka cemburu. Tengoklah, saking cemburunya merepet-repet dia terus. Pusing aku lihatnya. Cemburuan kali. Apa kata Alkitab? Ini kata Alkitab di Amsal 6 ayat 34. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Dan ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Nah, ini penerangan dari Alkitab. Kalau gitu siapa yang membunuh Brigadir Joshua itu? Ya ini kata Tuhan. Laki-laki yang cemburu, yang geram sekali, tidak kenal belas kasihan. Pada hari dia mau balas dendam, dia tidak lagi pikirkan apa-apa. Terjadi pembunuhan. Ini kalau kita pandang dari Alkitab. Alkitab sudah bilang, dan ini ayat sangat jelas. Sebelum ayat 34, perikopnya itu berjudul apa ya? Judulnya adalah dosa perzinahan. Wow. Itu di ayat 20-an. Sampai ke bawah, langsung dikatakan karena cemburu ada geram seorang laki-laki. Geram kali aku. Tidak kenal belas kasihan. Pada saat hatinya yang marah itu mau membalas dendamnya. Wow. Sementara balas dendam itu bukan hak kita. Itu hak Tuhan. Apa yang kita ambil yang bukan hak kita? Tapi inilah yang dialami setiap para pembunuh. Boleh kalian selidiki di koran-koran. Pembunuhan akibat melihat istrinya selingkuh. Pembunuhan terjadi akibat bla 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 bla. Pembunuhan terjadi bla 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 bla. Selalu ada unsur cemburu yang membawa kepada langkah pembunuhan. Kalau begitu siapa yang membunuh Brigadir Joshua? Oh, itu bukan tugas kita ya, mencari-cari tahu. Kita hanya dengar aja nanti. Tapi ini kata Alkitab sehubungan dengan kenapa seseorang bisa membunuh. Apa sebabnya? Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Firman Tuhan berkata, kenapa kau marah? Kain jadi panas hati, kecemburuan, iri hati. Itu membawa langkah kepada pembunuhan. Wow. Ngeri juga ya dengan hati kita ini. Oleh karena itu, mari kita perhatikan baik-baik hati kita. Di mana posisi hati kita? Bisa tidak kita mengatur hati kita ini? Tentunya
kita tidak bisa menguasai hati kita, tidak bisa mengontrol hati kita. Nah, mari kita lihat apa kata Tuhan Yesus sehubungan dengan pembunuhan ini. Siapa sebenarnya yang menjadi king pembunuhan? Siapa rajanya? Siapa bapaknya? Siapa pemimpinnya? Kita lihat dari buku Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, oleh karena itu, banyak kisah yang sekarang beredar di media massa. Semua yang muncul adalah kebohongan. Itu identik sekali. Semua pas. Seperti apa kata firman Tuhan? Yang membunuh, yang menembak sudah mengakui bahwa semua yang saya katakan di BAP sebelumnya adalah kebohongan. Dan apa kata firman Tuhan? Betul. Iblis pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak ada kebenaran di dalam si iblis. Yang dimunculkan adalah kebohongan. Bohong beranak bohong. Bohong beranak bohong. Akhirnya tidak lagi bisa tertahan. Apalagi yang mau kuceritakan. Bohong apalagi yang akan aku timbulkan. Supaya pas. Ini kerja iblis. Mari kita lihat hati kita. Di mana posisi hati kita? Apakah kita ada di posisi mendengarkan si iblis? Ingat, iblis itu pembunuh manusia. Sejak kapan? Sejak semula. Adam dan Hawa itu yang pertama sekali dibunuh oleh iblis. Makanya dia jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa adalah kematian selama-lamanya. Terbunuh Adam dan Hawa, terbunuh semua manusia, saudara dan saya, kita semua telah dibunuh oleh si iblis. Dengan apa? Kebohongan. Ingat cara iblis menggoda Adam dan Hawa? Come on, Hawa. Wah, itu bagus. Kalau kau makan, kau pasti tidak akan mati. Kau akan hidup. Ya kan? Kalimat bohongnya itu apa? Pasti kau tidak mati. Sementara Tuhan bilang apa? Jangan kau menyentuh buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu kau akan mati. Dibalik sama si iblis, kau tidak akan mati. Pembohong, pergabus, kata orang Medan. Mari kita cek hati kita. Kita pembohong adalah komponen daripada pembunuh. Itu elemen-elemen suplemen untuk langkah kepada pembunuhan. Dan iblis itu adalah bosnya si pembohong. Dia bapa katanya. Bapa daripada pembunuh. Ingredientnya, campurannya adalah kebohongan, dusta, dan lain sebagainya. Nah, ini kata firman Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, benar kan apa yang terjadi di media massa? Berita mengatakan ini semua bohong, ini pengacaranya almarhum, ini semua kebohongan. Itu memang benar. Di mana ada kasus pembunuhan, yang muncul berikutnya adalah kebohongan untuk menutupi. Kecuali dia melakukan pengakuan, confession. Pengakuan itu baik untuk jiwa. Oleh karena itu,
sangat kita harapkan kepada Ibu Irjen, kepada Bapak Irjen itu untuk melakukan pengakuan. Karena pengakuan itu baik untuk jiwa mereka. Sekalipun harus menjalani hukuman. Martin Luther mengatakan hal demikian. Pengakuan bagus untuk jiwa kita. Jadi kalau kita salah, ngaku aja kita salah. Tidak usah berputar-putar dengan rangkaian kebohongan, kebohongan, kebohongan. Nah, sekarang apa hubungannya ini dengan kita? Emang kita pembunuh? Enggak, palingan yang kubunuh semut, nyamuk. Itu kata tadi Misara ya. Wah, tema hari ini pembunuhan. Jadi takut aku membunuh semut. Jadi takut aku membunuh nyamuk. Well, nothing to do. Bapak almarhum Brigadir Yosua nggak ada hubungannya dengan aku. Aku nggak membunuh dia. Apa kata Tuhan tentang pembunuhan? Mari kita lihat apa kata Yesus. Yesus mengambil ya ayat dari Ulangan 5 ayat 17. Jangan membunuh. Ayat 21 Matius 5, Yesus berkata begini. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Itu Ulangan 5 ayat 17. Siapa membunuh harus dihukum, kata Tuhan. Kata Yesus. Perjanjian Lama menekankan ini. Tetapi aku berkata kepadamu. Ini kata Tuhan Allah ya. Yesus Kristus yang sudah berkorban ya untuk kita. Dia bilang apa? Setiap orang yang marah terhadap saudaranya itu harus dihukum. Itu membunuh. Kata Yesus. Jadi pembunuhan di sini bukan hanya action dari luar kita lakukan sesuatu, kita bunuh seseorang dengan tangan kita, bercucuran darah dia, ngos-ngos nafas dia, mati dia. Bukan itu arti pembunuhan yang ditambahkan Yesus di sini. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Nah, zaman dulu kalau dikatakan mahkamah agama, hakimnya itu banyak. Ya minimal 7 orang. Harus diperhadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata kepada saudaranya jahil kau, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini kata Tuhan tentang pembunuhan. Apa rupanya yang kita bunuh? Dengan kita marah kepada seseorang, kita bunuh moralnya. Badannya kita tidak bunuh. Tapi moralnya, pikirannya, perasaannya, kita sudah bunuh. Kafir. Wow. Jahil. Jahil itu bisa kita bilang, bodoh kau. Tolol. Apa kata Yesus? Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu kata Yesus tentang pembunuhan. Mungkin kita tidak bunuh almarhum Yosua, tetapi dengan kita marah kepada orang lain, dengan kita yang marah tanpa alasan yang bagus kepada orang tua kita, saudara kita, adik kakak kita, ipar kita, paman kita, cucu kita, menantu kita. Tuhan bilang apa? Harus dihukum. Perjanjian Lama katakan jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Yesus bilang kau marah dengan saudaramu, kau marah dengan kakak adikmu, kau marah dengan istri suamimu, kau marah dengan yang lain, kau harus dihukum. Karena itu termasuk dalam kategori pembunuhan. Wow, ini adalah ajaran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, perhatikan hati kita. Kalau tidak
perlu marah, tidak usah marah. Karena kalau kita marah, yang sakit duluan, yang menderita duluan, itu jiwa kita, pikiran kita, hati kita, dan akhirnya masuk ke dalam jasmani kita. Tiba-tiba darah tinggi naik, ya, gula dalam darah naik, mata kedip-kedip, tegang-tegang, contohnya. Itu reaksi dari dalam hati kita. Tadi kita sudah belajar ya, jagalah hati kita dalam kewaspadaan. Karena ternyata hati kita yang tidak bisa dilihat oleh orang lain ini bisa mengambil langkah kepada pembunuhan. Oke, sekarang kita kembali. Kenapa Kain bunuh Abel? Kejam kali si Kain itu. Yang kejam di sini siapa? Si Kain atau Tuhan Allah? Kok nggak diterima persembahannya si Kain? Sok kali lah Tuhan ini. Pandang bulu kali lah Tuhan ini. Nah, mari kita perhatikan sekarang. Mengapa persembahan Kain ditolak Tuhan? Kenapa persembahannya si Abel itu yang diterima Tuhan? Di sini ada satu prinsip yang harus kita pelajari ya. Apapun kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Tetapi persembahan korban yang diharapkan Tuhan sebagai korban ketulusan hati, sebagai korban pengampunan, mohon ampun dia di hadapan Tuhan, hanya satu saja yang Tuhan sudah tentukan, ya. Domba. Ini prinsip sekali. Bisa banyak uang kita, tapi nggak bisa itu sebagai persembahan untuk korban kita. Tuhan sudah ajar Adam dan Hawa, sudah didik Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa, orang tua mereka ini jatuh ke dalam dosa, mereka kan pakai daunan, ya. Mereka pakai buah-buahan juga, tapi daunnya diambil, dibuatlah baju mereka. Tapi Tuhan bilang, oh enggak cocok. Tuhan akhirnya menyembelih domba. Dan kulit domba itu dipakai untuk menutupi rasa malu Adam dan Hawa. Pertama Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, nggak malu ketemu dengan Tuhan, ya, ngobrol-ngobrol dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, matanya terbuka, loh, kok telanjang? Kau kok telanjang? Ih, aku kok telanjang? Dia mulai rasa malu, loh, kok kayak begini kita? Mereka akhirnya cepat-cepat mengambil daun, memakaikannya, menutupi tubuh mereka. Tapi Tuhan sembelih domba. Kulitnya itu dibuatlah untuk menutupi tubuh Adam dan Hawa. Jadi persembahan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, sebagai bakaran adalah anak domba. Nah, di dalam perjanjian lama, domba yang dipersembahkan. Dan ini adalah menggambarkan anak domba Allah yang akan mati di kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Kenapa orang ini, Kain dan Abel, membawa persembahan? Untuk persembahan korban. Ampunilah aku ya Tuhan Allah. Dibawalah persembahan. Tetapi persembahan yang berkenan sama Tuhan bukan uang, bukan buah-buahan, bukan yang lain-lain, tapi domba sembelih. Bawa itu di hadapanku dan Tuhan akan makan dengan api. Tuhan sendiri yang akan mengirimkan api untuk membakar persembahan. Maka itu si Kain, loh, kok aku nggak turun api ke buah-buahanku ini? Kok ke kambing domba yang ditaruh adikku ini kok turun api? Jadi lihat di sini, si Abel mentaati apa yang diinginkan Tuhan sebagai bentuk korban persembahan. Sementara si Kain anggap enteng.
Saya yakin sekali Adam dan Hawa sudah mendidik mereka. Kalian kalau mau bawa persembahan korban bakaran, jangan bawa buah, jangan bawa kangkung, jangan bawa sawi, jangan bawa daun ubi, jangan bawa arsik, jangan bawa yang lain-lain. Bawa domba yang tidak bercacat celah. Dan inilah gambaran Injil itu. Bahwa anak domba Allah akan dikorbankan untuk pengampunan dosa. Dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi dari kasus persembahan Kain dan Habel ini, bukan Allah yang salah atau sok-sokan gak mau menerima. Bukan. Ada prinsip yang Tuhan sudah turunkan, ya, bahwa korban bakaran yang berkenan kepada Tuhan adalah domba. Nah, mari kita perhatikan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kain, jaga hatimu, Kain. Kok marah kau? Kan sudah dibilang mama bapakmu, kalau mau bawa persembahan, jangan bawa buah-buahan. Aku bukan merendahkan persembahanmu, itu Kain. Nggak kau dengar nasihatku. Jaga hatimu. Nah, mari kita melihat kepada hati kita. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita dalam segala kewaspadaan. How can I do that? Jelas kita tidak bisa. Firman Tuhan tadi sudah kita baca. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Itu ada di Yohanes 8 ayat 44. Iblis sudah membunuh Adam dan Hawa. Upahnya dosa, maut. Pembunuhan kekal selama-lamanya. Kita tidak bisa menjaga hati kita dalam kewaspadaan. Itulah sebabnya anak domba Allah, Yesus Kristus, dia Allah, pencipta langit dan bumi. Dia Allah 100%. Dia manusia 100%. Dialah anak domba Allah yang dulu digambarkan seperti Abel membawa persembahan kambing domba yang tidak bercacat celah. Dan anak domba Allah 2000 tahun yang lalu, dia sudah datang menyerahkan dirinya, berkorban nyawa. Karena neraka mau nyawa kita. Neraka tidak mau yang lain-lain. Aku mau nyawamu. Oleh karena itu, hukum mata ganti mata, nyawa ganti nyawa teraplikasi di sini. Aku yang menyerahkan nyawaku untuk dunia ini. Untuk semua ibu-ibu, bapak yang hadir di Zoom ini. Aku yang datang mengorbankan nyawaku. Aku tidak mau satu orang pun dari antara mereka masuk ke dalam api neraka. Aku tidak mau ibu Neci ke neraka. Itu kata Tuhan Yesus. Aku yang datang untuk menyelamatkan. Aku tidak mau ibu Fiance masuk ke dalam api neraka. Aku tidak mau ibu Helmi masuk ke dalam api neraka. Aku yang melalui semua itu. Karena begitu besar kasihku. Ini Injil. Karena itu, kita selalu beritakan Injil. Karena itu, nama organisasi adalah Gospel Light. Terang Injil. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita manusia. Hidup selama-lamanya di surga. Karena itu, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata, pergi beritakan Injil. Pergi beritakan Injil. How important it is, the gospel. Penting sekali Injil diberitakan. Karena di dalam Injil ada kelepasan. Wow. Dan Yesus di kayu salib itu, dia mati terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Amazing. Ini kasih Yesus. Dan di kayu salib itu dia berkata, lunas.
Semua dosamu, dosa pembunuhan, dosa perzinahan, dosa apapun itu, yang besar, yang kecil, lunas. Dan oleh darahnya dikatakan, kita beroleh pengampunan dosa. Amazing. Bayangkan kalau enggak Yesus tidak datang sebagai anak domba. Bayangin tiap minggu kita harus bawa domba loh ya. Nggak tahu mau ditaruh di mana dombanya. Ribut lah. Apalagi Bu Fiance Sintua dia. Ribut kali lah kambing-kambing orang ini. Untuk apa ini? Persembahannya ini Bu Sintua. Hehehe, persembahan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus anak domba Allah sudah datang ke dunia ini. Udah, pulang kalian. Jangan bawa lagi kambing ke sini. Ya, puji Tuhan untuk Yesus. Dia anak domba Allah sudah datang membebaskan kita. Luar biasa. Tuhan hanya mau apa? Percaya dari kita. Dia nggak mau yang lain-lain. Setiap orang yang percaya kalau aku yang sudah berkorban nyawa untuk semua dosamu yang membawamu kepada api neraka, kepada maut. Apa yang terjadi? Jika engkau percaya, kita diciptakannya baru. Kristus tinggal di dalam hati kita. Wow, ini keajaiban mereka yang percaya kepada Injil Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa keajaiban yang dilakukan Tuhan. Mereka yang percaya Kristus mati di kayu salib untuknya, berkorban nyawa. Sekali saja dia mati untuk selama-lamanya. Itu pengorbanan Yesus. Setiap mereka yang percaya, dia diciptakannya baru. Mujizat terjadi. Kristus tinggal di dalam hati kita. Dengan demikian, apa yang terjadi? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yes, I can do that. Kenapa kita sekarang bisa mewaspadai hati kita? Karena kita percaya Kristus. Dan Kristus ada di dalam hati kita. Wow, luar biasa. Allah Tritunggal itu menyertai kita. Ingat kata Immanuel, Allah menyertai kita. Ingat kata Ibrani, setiap orang yang percaya kepada Injil Kristus, dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah. Dan Galatia 2 ayat 20 mengatakan, Kristus hidup di dalam hatimu. Wow, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menguasai hati kita. Sekarang perintah Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yes God, thank you. Kau partnerku, kau di hatiku. Kau yang memampukan aku menjaga hatiku dengan segala kewaspadaan. Ketika amarah itu muncul, Tuhan Yesus, udah bangkrut Tuhan hatiku. Kok melutup-lutup ini hatiku Tuhan? Tolong aku Tuhan ya, kau maha pengasih. Kau lemah lembut Tuhan. Kasih itu sama aku sekarang. Dikasih sama Tuhan. Itulah artinya hidup di dalam iman, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat ya, kenapa terjadi pembunuhan? Dari hati yang tidak terkontrol, yang tidak bisa dijaga dengan kewaspadaan. Tentulah tidak bisa kalau dia hidup seperti ini. Tidak ada terang. Yang ada hanya kegelapan. Kecuali dia percaya Yesus. Akhirnya dia bisa menjaga hatinya. Kenapa? Karena Immanuel. Karena Yesus tinggal di dalam hatinya. Karena Roh Kudus ada di dalam hatinya. Ini Allah Tritunggal. Menguasai hatinya. Tapi kalau hati kita seperti ini, hanya beragama Kristen saja, beranggotakan gereja saja, tanpa Yesus menguasai hati kita, itu artinya kita tahu Yesus di otak. Agama ini nggak akan berubah hati kita
Kalau kita tahu Yesus, kita harus percaya Yesus. Karena dari dalam hati muncul semua kehidupan. Bukan dari otak katanya. Tapi dari dalam hati muncul semuanya. Terpancar kehidupan. Hati ini yang percaya Yesus. Otak ini tahu Yesus. Hati ini yang percaya Yesus. Hati yang tidak percaya Yesus tidak akan bisa menjaga hatinya. Nah, sebagai konklusi. Di sini kesempurnaan Yesus untuk kita. Ingat, ada 10 hukum Tuhan. Itu sudah dikompres ya. Ada 600-an hukum. Tetapi dikompres Tuhan dengan menjadi 10. Dan di gereja sering kita ucapkan ya, patik. Ya, hukum pertama, kedua, ketiga, apa artinya, dan sebagainya. Sebenarnya kita tidak bisa melakukan hukum ini. Karena hati kita yang tadi ya gelap, tidak ada pemandu dalam hati kita, tidak ada cahaya untuk kita bisa melakukan hukum Tuhan. Karena itu Yesus datang untuk menyempurnakan hukum-hukum yang kita tidak bisa sempurnakan dalam hidup kita. Dikompreslah itu menjadi 10. Hukum pertama sampai yang keempat itu adalah hukum terhadap Tuhan Allah. Hukum antara yang kelima sampai yang ke-10 itu adalah hukum terhadap sesama kita. Oke, hukum yang kelima langsung kepada orang tua. Ya, hormatilah orang tua. Dan ini pakai janji. Mereka yang menghormati, yang sayang sama orang tuanya, dikatakan dia akan menikmati hidupnya. Panjang umurnya katanya. Dan menikmati. Wow. Yang lain gak ada janji. Cuma ini yang ada janji. Hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kalau lanjut umur artinya apa? Sehat kita, bahagia kita. Tapi hukum Tuhan ini bukan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan tadi adalah anak domba Allah yang melakukan semua hukum yang kita tidak bisa lakukan. Jadi apa yang kita tidak bisa lakukan, semua dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi semua hukum ini sekarang menjadi rambu-rambu lalu lintas. Ya, menjadi satu peringatan kepada kita semua, menjadi satu pedoman kepada kita semua. 10 hukum Tuhan ini akhirnya kita delighted melakukannya. Kita senang melakukannya. Mampu kita melakukannya dengan anugerah, the grace of God, bantuan Tuhan. Semua itu karena Kristus hidup di dalam hati kita. Jadi hukum-hukum Tuhan ini menjadi kesukaan untuk kita melakukannya. Jangan membunuh. Ya aku nggak mau membunuh. Aku juga nggak mau membuat orang marah. Aku juga tidak mau menyinggung perasaannya. Aku akan hidup semaksimal mungkin berkenaan kepada Tuhan. Kalaupun aku harus marah, aku tidak mau marahku itu sampai lebih dari jam 6 sore atau matahari terbenam. Kalaupun aku marah, aku punya alasan. Kemarahanku itu adalah amarah ilahi. Bukan amarah untuk mengentertain otak dan hatiku. Wow, luar biasa ya. Dengan Kristus di hati kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Nah, ini yang ingin saya paparkan. Jadi tadi kita udah belajar, dari mana ada niat mau membunuh? Dari hati yang penuh dengan amarah. Kalau mau disangkutkan dengan sang suami, laki-laki adalah pencemburu. Kalau dia mau balas dendam, dia tidak punya belas kasihan. Gak ada sedikit pun belas kasihannya. Mampus kau, mati kau, kurang ajar kau. Nah seperti itu. Lampiasan dari dalam hati. Jadi laki-laki, Alkitab bilang, jagonya cemburu. Tapi laki-laki yang tidak di dalam Tuhan Yesus. Secara general. Nah, laki-laki yang punya Tuhan Yesus, dia bisa menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Nah, baiklah kita
Sekarang mau baca YouTube, mau dengar berita siapalah pembunuh daripada almarhum Brigadir Joshua ini, udah tahulah kalian ya siapa yang membunuh. Kalau kita didiagnosa dengan firman Tuhan, udah jelaslah itu adalah kemarahan, iri hati, kecemburuan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan menolong kita merenungkan firman Tuhan hari ini, dan mari kita laksanakan dalam hidup kita. Kalau kita belum yakin, aku ini udah punya Yesus belum sih di hatiku? Aku ini hanya beragama ya? Aku ini hanya anggota gereja ya? Aku ini hanya pekerja gereja ya? Hei, malam ini ibu-ibu yang tercinta, ambil momen, buka hati. Tuhan Yesus, aku bingung. Tapi aku sekarang gak mau bingung, Tuhan. Aku mau buka hatiku. Aku percaya kepada pengorbananmu di kayu salib untuk dosaku. Yesus, ubah hatiku. Yesus akan lakukan itu. Dan catat itu tanggalnya. Saat itulah kita firm percaya sepenuhnya kepada Kristus Tuhan dan Juru Penyelamat. Kiranya Tuhan membantu kita semua untuk memahami firman Tuhan hari ini.